Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nah, kali ini aku akan menceritakan kisah seorang pedofil yang lagi viral saat ini, yaitu Jonathan Galindo. Nah, siapa Jonathan Galindo? Jonathan Galindo ini adalah seorang pedofil yang mempunyai fantasi seksnya terhadap anak-anak. Nah, dia juga mempunyai sifat yang aneh dan menyeleneh. Sampai saat ini, si Jonathan Galindo ini tidak diketahui identitasnya. Nah, kenapa Jonathan Galindo ini merubah wujudnya menjadi karakter yang berada di Disneyland, yaitu Groovy? Nah, menurut sejarahnya, Jonathan Galindo ini dulu pernah melamar pekerjaan di suatu tempat atau suatu perusahaan yang berada di Disneyland. Nah, dia melalui tesnya tuh, terus dia tidak diterima oleh perusahaan tersebut karena dia memiliki sifat pedofil yang menyukai tentang fantasinya seks terhadap anak-anak. Nah, selanjutnya si Jonathan Galindo ini kecewa, merenung, dan merubah wujudnya menjadi seorang yang berada di karakter Disneyland, yaitu Groovy. Nah, ada juga rumor yang mengatakan bahwa Jonathan Galindo ini mukanya itu cacat dan dia tidak disukai banyak orang. Nah, pada saat itulah si Jonathan Galindo ini merubah wujudnya menjadi seperti karakter yang ada di Disneyland, yaitu Groovy. Nah, selanjutnya Jonathan Galindo ini mempunyai cara-cara untuk memikat para korbannya, yaitu melalui akun media sosial seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya. Rata-rata yang diculik oleh si Jonathan Galindo ini adalah seorang anak-anak yang sudah mengetahui akun media sosial, dan dia mengelabuinya dan membujuknya supaya bisa bertemu dengan si Jonathan Galindo ini. Nah, setelah bertemu, dia langsung menculik korbannya. Nah, pada saat dia sudah menculik korbannya, dia mendandani korbannya tersebut seperti karakter yang berada di Disneyland. Nah, setelah mendandaninya, dia langsung memperkosanya dan dia membunuhnya. Nah, ada yang mengatakan bahwa Jonathan Galindo ini adalah seorang pencipta game, yaitu Blue Whale Challenge. Nah, dia selalu memberikan challenge yang berbahaya kepada korbannya, dan banyak yang sampai bunuh diri akibat tidak kuat menerima tantangannya tersebut. Selanjutnya, nah, kenapa Jonathan Galindo ini viral di akun media sosial pada saat ini? Ada salah satu YouTubers, yaitu yang bernama Carlos Nem, menyebarluaskan tentang sejarahnya Jonathan Galindo. Nah, saat itu Jonathan Galindo sudah tahu sampai akun media sosial Jonathan Galindo ini di-hack atau tidak bisa digunakan kembali. Nah, di situ dia marah dan mau membalas dendamnya kepada Carlos Nem. Terus Jonathan Galindo ini meneror rumahnya Carlos Nem dan menghack ponselnya Carlos Nem. Terus pada awal mulanya Carlos Nem diteror oleh Jonathan Galindo ini. Pada suatu hari Carlos Nem sudah pulang atau baru pulang dari karantinanya yang pada saat itu sedang terjadi COVID-19. Nah, dia baru pulang tuh ke rumahnya kan. Nah, tiba-tiba dia dikagetkan dengan sesuatu yang berada di halaman rumahnya, yaitu rumahnya dibatasi atau dipagar oleh seseorang yang tidak tahu itu siapa. Dia kaget kan, kenapa di halaman rumah aku ada batasan pagarnya gitu, siapa yang melakukan ini gitu. Dan Carlos Nem ini menanyakan kepada penjaga rumah atau seseorang yang sedang menyapu di halaman rumahnya. Nah, Carlos Nem ini bertanya, kenapa di halaman rumah aku terdapat batasan pagar seperti itu. Nah, pada akhirnya
Seorang itu yang menyapu itu menjawab, saya tidak tahu apa-apa. Terus menjawab seperti itu. Nah, si Carlos Nem ini sudahlah tidak mau basa-basi, langsung saja dia masuk ke dalam rumahnya. Dan dia melihat kursi-kursi dan furnitur yang berada di ruang tamunya itu ditutupi oleh kain berwarna putih. Nah, dia kaget, kenapa gitu, aku baru pulang ke rumah tapi kok kayak udah pergi berbulan-bulan gitu. Nah, setelah itu dia melihat lukisan pemberian ibunya itu dicoret-coret oleh seseorang, tidak tahu siapa itu. Nah, terus dia pergilah ke lantai atas. Nah, dia melihat itu ada TV yang menyala sendiri. Dia kaget, kok kenapa TV aku itu nyala sendiri sedangkan aku kan baru ke atas gitu. Dia melihat di situ ada sosok mirip dengan dirinya. Dia melihat ada seseorang yang mirip dengan dirinya itu sedang duduk bersila, dan fotonya tuh mukanya tuh muka dia gitu. Dia sangat kaget pada waktu itu. Nah, setelah itu dia berpikir, kok kenapa bisa sedangkan aku kan tidak membuat video yang seperti itu gitu. Nah, selanjutnya si TV tersebut itu berpindah ke channel anak-anak. Nah, dia semakin kaget kan, dan dia langsung ngancurin TV-nya tersebut saking panik gitu. Nah, setelah itu TV-nya ada lagi dong, kayak yang ada yang menggantinya dengan yang baru itu TV-nya. Aneh kan? Setelah itu dia melihat lagi ke halaman rumahnya yang di depan. Nah, pada saat dia melihat halaman rumahnya itu kan ada pagar-pagar yang membatasi rumahnya tadi pas baru pulang. Nah, si pagar tersebut itu sudah tidak ada. Dia semakin kaget lah pada saat itu gitu. Nah, dia langsung ke bawah dan melihat emang nggak ada. Terus pada malam harinya Carlos Nem ini dikagetkan dengan suara seorang gadis yang meminta tolong di luar halaman rumahnya. Nah, dia penasaran kan, dia melihat dulu nih melewat jendela gitu kan. Nah, ternyata kosong, gelap, gak tahu. Nah, dia memberanikan diri untuk keluar rumahnya. Setelah keluar rumahnya, ternyata dia dikagetkan dengan seseorang gadis yang terjebak di dalam mobil tersebut. Nah, dia langsung kaget, panik gitu kan, langsung menelepon polisi Carlos Nem ini. Nah, setelah polisi datang, ada yang aneh dengan si polisi tersebut karena dia tidak menyelidiki atau ya semacam polisi lainnya gitu ya, kenapa dia bisa berada di mobil ini gitu. Nah, akhirnya dia entah mencari apa, kayak luntang-lantung gitu, terus pergi begitu saja polisinya gitu. Terus dia melihat si gadis yang tadi, wanita yang tadi, ternyata sudah tidak ada di dalam mobil tersebut. Nah, ya sudah, si Carlos Nem ini langsung kembali lagi ke dalam rumahnya. Setelah beberapa menit kemudian, ada yang menggaruk-garuk di belakang pintu rumahnya seperti yang lagi mencari jalan melewati lorong bawah tanah gitu. Nah, dia kaget, panik, langsung saja dia menuju ke mobilnya. Dia pergi entah kemana. Nah, dia langsung menuju ke rumah sakit, sebuah rumah sakit. Nah, di situ dia tidak melihat seseorang pun yang ada di rumah sakit, tidak ada siapapun yang ada di rumah sakit tersebut, seperti yang ada menyeting rumah sakit tersebut gitu. Nah, setelah itu dia pergi dan melihat GPS untuk bisa pulang kembali ke rumahnya, dan ternyata dia tidak kembali ke rumahnya, melainkan si GPS itu mengarah ke sesuatu tempat, yaitu gedung atau bekas gudang atau apa. Dia melihat atau menemukan kayak janin bayi gitu atau apa di sebuah toples atau apa. Nah, dia langsung membawa pulang toples tersebut yang berisikan janin. Nah, pada saat dia
mau masuk lagi ke dalam mobil, dia melihat kok mobilnya kayak ada yang udah pakai gitu, kayak udah mau utak-atiknya, lampunya juga nyala gitu. Nah, dia tidak memikirkan apapun, saking paniknya dia langsung masuk ke dalam mobilnya dan langsung pergi dari situ. Nah, dia tuh melihat lagi arahnya melalui GPS. Nah, tapi sekali lagi bukan mengarahkan ke rumahnya, tetapi mengarahkan ke suatu tempat, suatu daerah, entah itu apa. Dia di situ keluar dari mobil dan menemukan bahwa ada seseorang yang sangat menyeramkan. Di situ dia lari langsung menuju ke mobilnya, langsung dia cabutlah itu dari tempat tersebut. Nah, dia setelah itu berdiam di dalam mobilnya di suatu tempat. Dia menunggu supaya ada mobil yang melewat atau melintasi daerah tersebut, dan akhirnya dia melihat ada truk besar dan mengikuti truk besar itu supaya dia tahu jalan pulang. Dan setelah itu dia menemukan jalan pulangnya. Nah, setelah itu Carlos Nem di rumahnya pada waktu pagi-pagi dia melihat ke kolam renangnya. Nah, dan air kolam renangnya itu seperti ada yang memainkan, seperti ada ombak yang kayak buat di pantai gitu loh. Kok kolam renangnya bisa kayak gitu tuh, dia kaget. Nah, setelah beberapa menit kemudian heninglah itu air kolam renangnya Carlos Nem. Nah, sudah itu ada sosok buaya biawak yang muncul di kolam renangnya. Dia kaget, langsunglah dia ke bawah untuk melihat kolam renangnya, dan ternyata di kolam renangnya itu tidak ada apa-apa, guys. Nah, pada waktu malam harinya dia dikagetkan oleh suara yang kayak batu dilempar ke kaca gitu, trak gitu. Nah, dia kan penasaran, lihat di balkonnya ternyata ada si Jonathan Galindo yang sedang berdiri menghadap ke rumahnya Carlos Nem. Dia kaget, panik gitu kan, tapi dia sangat cerdas itu. Diam-diam dia menelepon polisi untuk datang ke rumahnya dan mengulur-ngulur waktu supaya Jonathan Galindo ini masih berada di halaman rumahnya. Dia terus ke bawah dan sampai bisa berhadap-hadapan dengan Jonathan Galindo gitu. Dan entah kenapa Jonathan Galindo ini setelah itu menelepon seseorang, entah itu siapa. Carlos Nem itu kayak mengintip-ngintip gitu ya, mengintip si Jonathan ini sedang menelepon siapa. Nah, pada saat itu Jonathan Galindo ini berlari. Setelah melihat Carlos Nem mengintip itu, berlari menuju Carlos Nem di dalam rumah gitu. Cuman kehalang selai kaca atau beberapa senti kaca lah gitu ya. Nah, setelah itu polisi datang dan menangkap Jonathan Galindo. Setelah Jonathan Galindo ini tertangkap oleh polisi, Carlos Nem ini menemukan sesuatu seperti tas yang berisikan alat-alat untuk menghack orang, meneror orang. Nah, kayak gitu. Ini ada cuplikan video tentang terornya Jonathan Galindo terhadap Carlos Nem. Tonton dulu ya. Publicación en Facebook que decía las personas más odiadas de internet, y decía Carlos Nem, que paréntesis no me siento odiado, al contrario me siento muy querido. Pero bueno, esta publicación está firmada por un tal Jonathan, que tengo entendido que Jonathan Galindo es una creepypasta que se hizo viral hace 10 años aproximadamente en internet, creada por un señor de 30 años que ahorita ya debe tener bajita la mano, 38, 39, no lo sé muy bien, y se hizo famoso por su comportamiento extraño, ya que tiene una discapacidad mental, y por acosar a niños, a mujeres, por seguir a sus followers, a sus casas, a sus escuelas, a sus trabajos, al supermercado. Y sé que muchos lo conocen y que lo han contactado a través de Facebook. Porfa, si hablan la fe, sí venga, porque si están apuntando a la casa, es por lo de la esta de
que puso la lista en el Para que se calme un poco, pa. Cualquier cosa estoy aquí ya en la teja donde me dijiste, pero ya todo está tranquilo al parecer. Lanzando cosas. Itulah sebagian kisah-kisah yang saya dapatkan dari cerita Jonathan Galindo ini. Nah, untuk kalian bagaimana komentarnya? Tolong komen di bawah ya. Untuk kalian yang mempunyai informasi-informasi lagi terhadap Jonathan Galindo ini, tolong komen di bawah ya. Nah, jangan lupa yang suka video aku ini, like, comment, and subscribe ya. Tolong banget ya, please subscribe ya. Nah, cukup sekian video dari aku. Kalau ada saran-saran video atau kisah-kisah yang lainnya untuk diceritakan di video selanjutnya, tolong komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.